Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang implementasi teknologi nano pada kemajuan ilmu komputer. Kelompok 5 ini beranggotakan dari 7 mahasiswa. Yang pertama yaitu Roni Wahyuwanatra, saya sendiri. Terus selanjutnya ada Devani Balyamalkan. Terus ada Yusuf Basla Kilartanto, Agung Setiawan, Hafinal Islamovic, Galin Aliandi, sama Bayu Saputro. Next, Mas Devan. Pendahuluan. Jadi untuk pendahuluan presentasi ini, yang pertama, nanoteknologi adalah sebuah cabang ilmu yang berfokus pada materi-materi pada ukuran antara 1 hingga 100 nanometer. Pada dasarnya, nanoteknologi adalah peluasan sains-sains yang sedia ada ke skala nano. Pada dasarnya, nanoteknologi adalah perluasan ilmu-ilmu yang ada di skala nano. Salah satu aspek skala nano yang terpenting adalah bahwa semakin objek menjadi kecil, semakin besar nisabnya antara luas permukaan dengan isi padu. Ada perkembangan teknologi informasi memiliki kelebihan dalam meningkatkan kinerja dan memungkinkan berbagai kegiatan dalam perusahaan dapat dilaksanakan dengan cepat, tepat, dan akurat, sehingga akan meningkatkan produktivitas kerja. Pada perusahaan nanoteknologi memiliki masa depan yang menjanjikan untuk mengembangkan komponen dan fungsionalitas komputer. Untuk selanjutnya di peran nanoteknologi dipresentasikan oleh Mas Depan. Selanjutnya peran nanoteknologi. Permintaan untuk meningkatkan kepadatan penyimpanan informasi telah mendorong perawatan silikon ke batas kemampuannya dan mencapai konsentrasi penelitian pada bahan-bahan inovatif dan rakitan perangkat, misalnya memori akses, kaca, magnetic resistif, dan transistor tabung manufaktur. Untuk jangkauan yang sangat jauh, memori terintegrasi perangkat elektromekanis cocok untuk permintaan memori karena hubungan input yang luar biasa dan tampilan pertukaran yang cepat. Namun perangkat tersebut terdiri dari sel yang lebih besar dan struktur yang lebih kompleks dari sistem berbasis silikon. Pada bagian ini, cara teknologi dapat melayani sistem komputer yang disajikan. Hal ini dapat dilakukan melalui kajian yang padat untuk setiap gedung transistor, gedung komputer kuantum, gedung memori, dan internet. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Yusuf. Selanjutnya, pembangunan transistor. Nanomaterial telah menjadi alternatif yang menarik untuk pembuatan transistor. Generasi berikutnya karena karakteristik listriknya yang unggul, daya tanggap kapasitas untuk berinteraksi dengan sistem lain, stabilitas tinggi, termasuk stabilitas thermal, dan ukuran alami yang kecil. Nanomaterial telah digunakan untuk membuat berbagai jenis transistor. Transistor banyak digunakan pada papan sirkuit dan komponen pemrosesan di dalam komputer untuk mengubah dan memperkuat sinyal elektronik. Semakin banyak transistor persatuan luas pada chip prosesor, semakin cepat kerjanya, menghasilkan peningkatan kecepatan total dan kemampuan pemrosesan. Halo, bro. Proses nanoteknologi dan komputer kuantum. Ketika elektron distimulasi, titik kuantum hanya memancarkan satu panjang gelombang cahaya. Ini adalah bahan baru yang disintetis oleh proses fabrikasi nano dari bawah ke atas. Mereka mempunyai potensi untuk merevolusi ilmu komputer dan ilmu informasi kuantum dengan memungkinkan struktur mesin kerja yang direktur, hemat biaya, dan toleran terhadap kesalahan.
teknologi kuantum memiliki beberapa penerapan yang menjanjikan. Di bidang ini, di tahun-tahun mendatang, titik kuantum dapat digunakan untuk bibit-bibit kuantum dan untuk membentuk fondasi komputer, yang mana kecepatan 2 kali lipat dari komputer konvensional direproduksi oleh bit-bit kuantum atau bit yang mungkin berada dalam keadaan apapun yang dijalankan antara 0 dan 1 secara bersamaan 0 dan 1 karena kemampuan komputer kuantum untuk menangani beberapa keadaan secara bersamaan. Diyakini bahwa ia mempunyai kapasitas untuk melakukan jutaan kalkulasi dengan satu kesepakatan. Ini akan meningkatkan kecepatan komputer secara signifikan. Pertumbuhan komputer kuantum hingga saat ini masih dalam tahap awal, sedangkan komputer kuantum yang mengandalkan fenomena mekanika kuantum berisiko dan menghadapi beberapa permasalahan seperti noise, Jaren loss, dan quantum bit loss. Terima kasih. Internet Nano. Internet of Nanothing adalah pengembangan baru yang menggabungkan Internet of Things melalui nanoteknologi. Internet Nanothing mengandalkan biologi buatan dan penerapan nanoteknologi yang memungkinkan rekayasa proses komputasi biologis yang mengakar. Sensor nano telah menjadi salah satu arena penyelidikan utama dalam nanoscience karena memiliki penjelasan nyata di banyak bidang termasuk sistem komputasi. Pada keamanan adalah perhatian utama bagi Internet Nanothings karena banyaknya sensor nano melalui kemampuan komputasi terbatas yang menghalangi penggunaan algoritma keamanan tingkat lanjut. Ada kebutuhan untuk integrasi penjelasan perangkat keras dan perangkat lunak ke dalam pengaturan saat ini untuk menangani hambatan yang terkait dengan keberhasilan implementasinya, khususnya dalam hal keamanan. Next. Silakan Mas Roni. Teknologi nanooptik. Nanomaterial telah digunakan untuk menghasilkan berbagai modul dalam kabel serat optik. Ini terdiri dari filter optik dan kisi Bragg yang digunakan sendiri dalam kabel serat optik atau untuk membuat modul lain. Misalnya anemometer serat optik. Banyak bahan nano digunakan untuk membangun beragam bagian kabel serat optik karena mereka berinteraksi kuat dengan cahaya yang merambat. Nanoteknologi telah menginspirasi arah baru untuk penelitian serat optik, termasuk nanofotonik serat optik. Ketika kita membahas tentang serat optik, kita sering merefleksikan propagasi optik melalui pandu gelombang dengan diameter lebih besar atau sama dengan panjang gelombang cahaya. Misalnya, serat optik dengan kontras indeks bias yang cukup dapat melakukan fungsi selain sekedar mengarahkan cahaya dari satu tempat ke tempat lain. Untuk menggunakan nanoteknologi dalam optik terbuat dari nanopartikel bercahaya dengan diameter 5 nanometer atau kurang. Fenomena pengurangan kuantum memungkinkan gadget menghasilkan cahaya pada skala tersebut. Namun, sambungan listrik pada ukuran tersebut sekarang tidak dapat digunakan dan dapat membahayakan aktivitas optik material nano serta memberikan konduktivitas listrik yang sangat buruk. Next, Mas Depan. Yang terakhir tentang versi dan buatan teknologi berpotensi membuka jalan bagi beberapa kemajuan teknis di bidang ilmu material yang akan bergantung pada struktur komputer baru dan demonstrasi data. Ilmu komputer secara umum dan kecerdasan buatan pada khususnya dapat memperoleh keuntungan dari peningkatan kekuatan yang akan diberikan oleh material nano. Perangkat nano dan komputasi nano sebagai kerangka kerja yang sesuai untuk mengimplementasikan algoritma pembelajaran mesin dalam waktu dekat. Penelitian atau teknologi berkaitan dengan membangun segala sesuatunya dari bawah ke atas, sedangkan penelitian kecerdasan buatan secara khas memberikan pendekatan top-down untuk memecahkan masalah. Penggabungan kedua disiplin ini akan menghasilkan solusi bagi banyak masalah kompleks yang memerlukan berbagai tingkat penjelasan dan interaksi.
Baik, itu saja presentasi dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.